Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Arianto, Sarjana Pendidikan Agama Islam, guru di SD Negeri 190-8 Perintis, Kecamatan Rebo Bujang, Kabupaten Tebo. Dengan masa kerja 4 tahun, saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dengan nomor peserta PPG 15087 8000632, nomor induk mahasiswa 210244470, LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari Selasa 28 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah sarapan belum? Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum belajar, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas Ahmad, pimpin doanya nak. Ke suaranya ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Oke, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat, dijadikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Sebelum kita mulai ke pelajaran, Bapak absen sebentar ya. Kelas 6. Kelas 6 hadir semua? Berarti kelas 6 hadir semua. Kemudian setelah itu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu orang mau minta ke depan? Sineng. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Yang semangat ya ini ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan dan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran,
biar lebih semangat, biar ngantuknya hilang, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, sebelum itu, Bapak tanya dulu sama kalian. Ya, kita kan setiap minggu sudah belajar nama pendidikan agama Islam. Bapak tanya dulu, pelajaran minggu lalu masih ingat tidak? Masih Apa coba pelajaran minggu yang lalu judulnya? hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, jadi pelajaran minggu lalu adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Kemudian kita lihat dulu nih, kelas 6. Untuk kelas 6, kemarin sudah Bapak analisa, ternyata anak-anak di sini memiliki hobi dan minat belajar yang berbeda-beda. Ya, yang pertama, hobi anak kelas 6 ini yang pertama rupanya menggambar. Yang kedua, ada yang hobinya membaca. Kemudian yang ketiga, ada yang hobinya menulis. Kemudian ini yang banyak nih, hobinya berolahraga, main bola segala macam. Kemudian yang kelima, ada yang hobinya bercerita. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita belajarnya itu sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Apa saja yang terkena nih Pak? Medianya Bapak gunakan. Yang pertama ada media audio visual, ada media visual, kemudian ada kinestik. Ya, jadi anak-anak yang visual adalah anak-anak yang hobi bercerita, hobinya menjelaskan, menulis. Kemudian anak-anak yang audiovisual ini biasanya membuat suatu kerajinan, suka menggambar. Kemudian anak-anak yang kinestik ini anak-anak kelompok yang aktif dalam setiap kegiatan. Ya, makanya anak itu suka bergerak, ini anak-anak yang kinestik nih. Nah, jadi sebelum ke tujuan pembelajaran saya sudah sampaikan, kali ini pembelajaran kita itu menggunakan diferensiasi atau sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Oke, silakan dulu nih ke depan. Ada yang namanya pertanyaan pemantik, ada dua. Yang pertama, Bapak tanya dulu nih yang bisa jawab angkat tangan. Apakah kalian mengetahui perbuatan halal dan haram? Sebutkan. Ayo, Sarah, sebutkan. Perbuatan halal adalah perbuatan yang boleh dilakukan oleh Allah SWT, yang Ya. diperbolehkan Oleh Allah. oleh Allah SWT. Kemudian? Dan perbuatan haram sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Allah SWT. Oke, kalau halal itu boleh, yang haram tidak boleh. Pintar, kasih tepuk tangan dulu dong. Kemudian pertanyaan kedua, contoh makanan halal dan haram yang kalian ketahui. Yuk, selain Zara siapa lagi berani sebutkan? Contoh makanan, ini mudah nih. Andika, apa contoh makanan halal Andika? Ayam. Ayam, pintar. Makanan yang haram? Daging? Daging babi. Tepuk tangan untuk Andika. Oke, sekarang lihat ke depan nih. Oke, lihat ke depan ya. Di situ ada tulisan apa? Tujuan pembelajaran. Bapak minta tolong si Ahmad bacakan ya tujuan pembelajarannya. Yang keras. Tujuan pembelajaran: A. Menjelaskan definisi halal dan haram. B. Menjelaskan dasar hukum halal dan haram. C. Sebab-sebab halal dan haram. D. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini ada yang pertama, menjelaskan definisi atau pengertian halal dan haram. Jadi dapat menjelaskan nih halal dan haram. Yang pertama penjelasannya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk layar di depan, itu namanya PowerPoint ya. Nanti yang kedua, nanti ada namanya video. Jadi Bapak ngajar hari ini itu dengan media yang berbeda-beda, ada video, ada PowerPoint, kemudian nanti ada namanya kuis. Ya, nanti setelah Bapak menjalankan materi, nanti Bapak suruh kalian untuk menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan minat dan hobi masing-masing. Oke, kita masuk dulu yang pertama nak ya. Ada gambar apa di depan? Membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai itu perbuatan apa? Haram. Perbuatan yang haram. Jadi Pak, haram itu sebenarnya bukan berupa makanan dong. Jelas, haram itu bukan suatu makanan saja. Segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah itu adalah haram. Contohnya, apa saja Pak? Kayak kita memukul teman. Boleh nggak memukul teman tiba-tiba? Tidak, Bo. Tidak boleh. Itu perbuatan yang haram. Contohnya membuang sampah. Di sini ada
apa namanya, rambu-rambu atau peringatan. Membuang sampah ke sungai haram. Ada juga yang buang, berarti ibu itu haram. Kan ibunya yang haram, lah perbuatannya yang haram. Itu. Kemudian kita lihat lagi nih. Kelihatan? Minta tolong pada Umar bacakan yang halal, yang keras. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Oke, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat untuk dilakukan, digunakan, atau dikonsumsi. Kemudian haram. Abi, bacakan Bi yang haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Oke, yang halal dibolehkan, yang haram tidak boleh. Kita lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah dasar hukum halal dan haram. Yang pertama di sini ada apa? Al-Quran. Quran. Yang kedua ada Al-Hadis. Yang ketiga ijtihad. Al-Quran, hadis, ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Kita tolong sama si Zahra bacakan ayat yang keras. Tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Zahra. Terima kasih untuk Zahra. Aku bacakan dulu ya. Quran surah Al-Maidah ayat 87 menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Bapak bacakan nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Jadi, hal yang haram kita halalkan. Contohnya mencuri. Ada yang menegur orang mencuri. Pak, itu mencuri katanya boleh loh Pak, kata teman saya. Kata siapa? Jalan-jalan mencuri itu haram. Yang kedua, bermain judi. Ya, main judi nih, taruhan pakai uang. Itu juga perbuatan haram, tapi orang banyak melakukan, katanya halal Pak. Tidak boleh, itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian pertanyaan lagi nih. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang berlebihan, makan berlebihan. Kita makannya nasi Pak, perut kita sampai sakit, gembung, jadinya penyakit. Boleh tidak? Tidak boleh. Sesuatu yang halal karena berlebihan jadi haram. Kayak uang itu makanya banyak yang korupsi. Dia udah dikasih gaji 5 juta, kurang banyak, akhirnya berlebihan, dia pakai terus sampai dia 15 juta, akhirnya 10 juta itu korupsi dia. Itu yang dikatakan halal menjadi haram, tidak boleh ya. Kemudian lanjut. Nah, kita lihat yang nomor 3, yaitu sebab-sebab halal dan Haram. kenapa sih Pak bisa menjadi halal dan menjadi haram? Ada sebab-sebabnya Pak. Jadi tidak boleh sembarangan. Ada 3, 1 zat asal, 2 proses, 3 sifat asal. Yang terakhir, penerapan hukum halal dan haram. Ada berapa di depan? Ada 2. Penerapan yang pertama, penerapan dalam sikap. Siapa yang belum baca nih? Kau suruh baca nanti yang keras. Si Akifah, penerapan dalam sikap nah. Penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih diuruskan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Sudah? Oke, itu namanya penerapan dalam sikap. Kita itu hidup di mana? Di bumi atau di dunia. Ya. Kita harus pandai-pandai bersikap. Ingat,
kalau itu sudahlah haram, sikap kita bagaimana coba ke sesuatu yang haram? Kita jauhi, kita tolak. Tapi kalau itu untuk menuju ke yang halal, kita dekati. Itu namanya sikap, ya. Penerapan dalam sikap kita. Kemudian penerapan dalam perilaku. Langsung Pak jelaskan saja. Perilaku itu tindakan kita. Punya teman 4 orang. Yang 3 ini pintar Pak, yang 1 ini dia katakanlah tidak pintar. Saya hanya cuma mau main sama anak yang pintar. Boleh tidak? Tidak. Jadi perilaku kita salah. Semua teman itu sama dan boleh bermain dengan semua teman. Paham? Paham tidak? Paham. Oke, ini materi dalam bentuk visual. Nanti ada yang namanya audio visual. Pak akan menyajikan suatu video, kalian tonton dengan disimak dengan bagus. Ya, video tentang halal dan haram. Ingat, yang tidak menyimak nanti tidak bisa mengerjakan tugas kelompoknya. Sebelum kita melihat videonya, kayaknya anak-anak bapak di sini ngantuk. Ngantuk nggak? Ya, ngantuk. Kita diri dulu, stretching dulu. Stretchingnya adalah kebalikan. Kalau bapak bilang kanan, angkat kiri. Kalau bapak bilang kiri, angkat kanan. Ini level 1. Nanti level 2 kita tambahkan lagi anggota tubuh yang lain. Kita coba ya. Mana tangan kanan? Mana tangan kanan? Kalau Bapak bilang hidung berarti telinga. Kalau Bapak bilang telinga berarti hidung. Kalau Bapak bilang tangan kanan berarti tangan kiri. Kalau tangan kiri berarti tangan kanan. Susah nih. Siap? Siap. Mana hidung kalian? Mana telinga? Mana tangan kanan? Mana telinga? Mana hidung? Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, sudah siap nonton video? Sudah. Jadi gaya belajar yang kedua ada yang namanya audio visual. Kita menggunakan video pembelajaran. Kita nonton bersama-sama ya, kita fokus. Ini dalam bentuk kartun. Oke, kita lihat. Halal haram. Bu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya,
mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Oke, sudah selesai. Bagaimana videonya? Bagus tidak? Bagus. Walaupun videonya kartun, nak, tapi kita lihat pelajaran yang kita ambil di dalamnya. Tadi sesuai kan sama materi yang Pak sampaikan? Sangat sesuai dengan video yang Pak tampilkan. Ini tadi anak-anak yang suka menonton video, ini cocok nih, ya. Atau anak-anak yang audio visual ini cocok dia menonton video, terus dia langsung paham. Nah, sekarang saatnya kita akan Bapak bagikan menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kelompok ini sesuai dengan minat dan hobi kalian masing-masing, nak, ya. Ada kelompok yang bisa hobinya tadi yang berolahraga, ada yang hobinya menggambar, bercerita, yaitu yang anak yang aktif itu namanya kinestetik, kemudian ada yang audiovisual dan ada yang visual. Langsung Bapak bagikan. Ini kelompok visual. Oke, kelompok visual. Ini kelompok audio visual. Kemudian yang ini kelompok kinestetik, ya, atau anak-anak yang aktif. Sudah siap? Sudah siap belum untuk mengerjakan tugasnya? Ya. Semangat dulu yuk, tepuk semangat. Oke, untuk itu Bapak jelaskan dulu ya. Ini namanya lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kelompok. Nanti di sini ada 6 soal. Tapi masing-masing kelompok disuruh hanya mengerjakan 2 soal saja sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Jadi di 6 soal ini hanya memilih 2 soal. Kalian harus saling bekerja sama. Ingat nak, nanti setelah kalian mengerjakan ini, di terakhir kalian harus mempresentasikan ke depan. Ya, mempresentasikannya itu adalah 4 orang perwakilan setiap kelompok. Paham? Paham. Langsung bagikan ya. Sudah siap? Sudah siap mengerjakan? Oke, silakan kerjakan sesuai dengan kelompok, minat dan bakat masing-masing. Oke, silakan. Contoh halal 1, contoh haram 1, contoh plus diperagakan. Lalu ceritanya dibikin. Ada kesulitan tidak soal? Tidak ada. Aman semua. Aman. Kalau aman silakan masuk. Ingat ya, yang mengumpulkan 2 kertas saja. Ada kesulitan enggak? Tidak ada. Aman semuanya. Ingat ya, penjelasan di bawahnya dibikin. Oke, silakan kerjakan. Ayo, silakan kerjakan lagi. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Diselesaikan, difinishin, diselesaikan. Ayo, nah, sudah sama. Ini sudah siap? Sudah siap? Bagus. Sudah siap? Kinestetik sudah siap? Belum. Ayo, skenarionya, ceritanya, penjelasan, karyanya. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap mempresentasikan? Sudah. Nanti Bapak minta tolong perwakilan kelompok 4 orang yang mempresentasikan ke depan ya. Ingat, peragakan
jelaskan sesuai dengan yang sudah Bapak tunjuk tadi. Sesuai dengan diferensiasi. Ada visual, audiovisual, dan kinestetik. Oke, yang pertama dari visual dulu yuk. Silakan nak, visual orang yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Soal 1. Jelaskan definisi atau pengertian halal dan haram yang telah kalian pelajari tadi. 1. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Sedangkan haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam. 2. Apa saja dasar hukum halal dan haram sebutkan? 2. Dasar hukum halal dan haram adalah 1. Al-Quran, 2. Hadis, Al-Hadis, 3. Ijtihad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waalaikumsalam. Bapak jelaskan sedikit ya. Ini kelompok visual, dia menjelaskan dengan cara menulis, kemudian dijelaskan. Jadi mereka ini anak-anak yang hobi bercerita, menulis, oke? Nah, sudah bagus nak, kasih aku sekarang yuk. Yang audio visual 4 orang, perwakilan ke depan yuk sini. Silakan. Audio visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio visual akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, ditunjukkan nak. Apa gambarnya? Gambarnya. Oke, ditunjukkan ke teman-temannya. Kelihatan sudah gambarnya yang tinggi nak menunjukkannya. San. Oke, bacakan soalnya Eka. 3. Buatlah suatu gambar yang menjelaskan tentang makanan halal. Ini makanan halal. Jelaskan Kaisa, ini makanan apa nak? Nasi, telur, dan sosis. Oke, ingat ya. Mereka ini anak-anak yang hobi menggambar, ya. Jadi dibuatnya gambar ini nasi, telur, dan sosis. Ini makanan halal. Oke, pertanyaan berikutnya. Mak. 4. Buatlah suatu gambar yang menjelaskan tentang makanan haram. Tunjukkan gambarnya. Ini gambar apa? Sosis dari daging. Sosis dari daging Babi. Oke, produk ini produk halal. Betul tidak jawabannya? Betul. Oke, tunjukkan salah lagi, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir kinestetik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kinestetik akan memperagakan perbuatan yang halal dan haram yang kami diskusikan. Aduh, makin ambil. Abi, kamu jatuh. Silakan Masih, ambil. Abi. Oke, salaman. Tepuk tangan. Yang kedua, peragakan perbuatan haram. Kalian lagi ngapain? Main judi. Bukankah judi itu haram? Ayo, jadi haram tidak? Haram. Kalian jawab, iya jadi itu haram. Terus kenapa itu? Iya, judi itu haram. Dan kenapa kalian mainnya? Karena mendapatkan. Karena mendapatkan uang. Oke, jadi judi itu perbuatan yang haram. Tepuk tangan dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasan sedikit ya. Ini namanya anak-anak kinestetik. Dia aktif, dia memeragakan tentang perbuatan halal dan perbuatan haram. Oke, bilang silakan duduk.
Pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Dapat dipahami tidak? Oke, sebelum Bapak tutup dengan kesimpulan, kita bermain kuis dulu sebentar. Ada 3 kuis. Kuisnya ini kalian cepat-cepatan angkat tangan dan langsung menjawab. Oke, siap? Siap. Oke, semangat dulu dong. Tepuk semangat. Oke, kelihatan tidak? Oke, mari kita bermain kuis. Oke, cepat-cepatan ya. Bapak selesai bertanya, baru kalian langsung mengangkat tangan. Oke, cepat-cepatan. Pada dasar hukum halal dan haram di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surat siapa dulu nih? Zana. Al-Maidah ayat 87. Al-Maidah ayat 87, kita lihat apakah betul. Jeng, 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 teman. Oke, soal pertama sudah. Soal yang kedua. Oke, cepat-cepatan ya. Bapak bacakan soal. Setelah soal dibacakan baru jawab. Ada berapa dasar hukum dan haram? Akifah? 3. Ada? 3. Ada 3. Kita lihat. Apakah betul? Betul. Ada 3. Terakhir, cepat-cepatan ya. Nah, mudah sekali nih. Contoh hewan yang halal. Kaisa. Yang takut. Lagi? Kata Kaisa daging sapi yang halal. Oke, perhatikan. Seru tidak kuisnya? Kuisnya sangat seru. Jadi nak, untuk terakhir, kalian kan sudah menjawab. Pelajaran hari ini menyenangkan kan? Menyenangkan. Jadi kesimpulannya adalah, apa kira-kira kesimpulannya yuk dari pelajaran kita? Secara keseluruhan. Bareng yuk. Secara cukup. Jadi kesimpulan yang telah kalian sampaikan tadi, segala atau keseluruhan hukum halal dan haram dalam Islam itu adalah seluruh aturan. Nah ya, peraturan kita bertindak, bersikap, kemudian mengkonsumsi. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Oke, paham ya? Kemudian selain pintar-pintar memilih makanan, kita juga juga harus pintar-pintar berbuat. Ada perbuatan halal, ada perbuatan yang haram. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham ya, insya Allah minggu depan ya kita akan belajar tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab. Oke, kalau begitu duduknya bagus. Biar pelajaran kita lebih hikmat, kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Dititip dengan hati sana yang keras makanya. Kita doa dulu ya, setelah selesai belajar. Siap? Cakra berdoa mulai. Oke, untuk pelajaran hari ini sudah siap. Sama-sama kita tutup mengucap Alhamdulillah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.